Kisah Para Rasul. Itu luar biasa, saudara. Nah, 28 pasal Kisah Para Rasul. Ya, dengarkan ya. Gereja kita harus tahu itu. 28 pasal Kisah Para Rasul. Walaupun belum semua saudara pernah membaca teliti apalagi sampai habis, tapi pasti saudara tahu. Saya tanya kepada saudara, di 28 pasal Kisah Para Rasul, harusnya semua gereja di dunia itulah blueprint yang kita harus kerjakan. Amin. Kalau gereja ingin benar dan berkenan kepada Yesus Tuhan Kepala Gereja, lakukan yang ditulis di Kisah Para Rasul. Amin. Nah, dengarkan saudara. Di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu, tidak satu potong pun ayat, apalagi satu ayat yang menuliskan mereka sibuk untuk fasilitas. Enggak pernah ada. Oke, saya persingkat. Paling tidak waktu itu mereka perlu 2 fasilitas. 1 tempat ibadah, 2 transportasi untuk penginjilan. Betul tidak? Oke. Sekarang buka Kisah Rasul pasal 2. Ayat 41. Ada angka yang tercantum. Berapa angkanya? 3.000. Itu dikit atau banyak? Banyak. Oke. Bayangkan, gereja pertama di dunia itu anggotanya 3.120 jiwa. Sebab yang 120 lalu murid-murid yang penuh Roh Kudus, lalu hari itu Petrus khotbah dan langsung bertobat 3.000 jiwa. Lanjut ayat 47. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Ini penting. Dan berapa kali setahun? Wah, pintar semua Pak Sugeng jemaatnya. Tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Enggak sekedar simpatisan, catat itu. Sekarang banyak anggota gereja cuma simpatisan. Ayo kita hitung. Kalau hari pertama langsung 3.000 anggota baru, lalu tiap-tiap hari ditambah dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ayo kita hitung. Kalau hari pertama 3.000, lalu tiap-tiap hari surga menambahkan jumlah gereja itu dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita hitung. Dalam 2 bulan kira-kira jadi berapa? Kira-kira saja. 100.000 bisa. Oke, kita kecilkan aja ya, supaya kita enggak tertuduh dan tersinggung. Kita kecilkan 10.000 dah dalam 2 bulan. Saya kembalikan pada angka 3.000. Siapa masih ingat gedung besar yang kira-kira muat sampai 3.000-an orang pada waktu itu di Yerusalem? Ada berapa? 2. Ampun, sebegini aja enggak. Gedung besar zaman itu hanya ada 2 di Yerusalem. Satu apa? Bait Suci. Kedua apa? Istana Herodes. Kalau Kolosium ada di Roma, bukan di Yerusalem. Dengar. Gedung besarnya cuma 2, saudara. Istana Herodes punya halaman besar dan Bait Suci. Pertanyaan saya, mungkinkah Petrus bentuk panitia sewa mereka untuk kebaktian? Kenapa tidak? Ada 2 alasannya. 1, kenapa mereka tidak mungkin sewa gedung, salah satu Bait Suci atau Istana Herodes untuk mereka kebaktian? 3.000, saudara. Itu lebih dari 3 RT kalau 3.000 itu. Ayo, siapa pernah jadi ketua RT? Warga saudara berapa satu RT? Ayo cepat yang pernah jadi ketua RT. Tolong Pak Penatua. Salah satu bentuk penginjilan terbagus adalah orang Kristen di kampung manapun tinggal, di daerah manapun tinggal, kalau dipilih jadi ketua RT, jangan nolak dalam nama Yesus. Yang pernah nolak baptis lagi dalam nama Yesus. Sungguh saudara, jadi ketua RT itu, aduh luar biasa. Kesempatan saudara mengembalakan tetangga-tetangga.
Karena begitu ada keributan yang cari pasti ketua RT-nya. Saudara jadi juru damai, jadi penyelesaian masalah, jadi berkat buat mereka. Mengapa Petrus tidak mungkin sewa salah satu di antara dua gedung itu? Ada dua alasan. Satu apa? Cepat. Nggak punya duit. Itu aja lama sekali mikirnya. Mereka tuh nggak punya duit. Karena waktu tunduk ke surga nggak ninggali surat deposito. Apalagi emas nggak ada. Kertas catatan khotbah saja nggak ditinggalin oleh Tuhan Yesus. Dia pergi berangkat saja mereka ditinggal gitu saja. Hanya satu, terimalah kuasa itu. Nggak ada yang lain. Nomor dua, kenapa mereka nggak bisa menyewa gedung itu sampai nggak punya duit? Karena mereka dibenci oleh tokoh-tokoh Yahudi. Nah, pertanyaannya, kalau setelah 2 bulan sudah 10.000, ditaruh mana orang sebanyak itu? Kisah Rasul 8, Injil menyebar sampai ke Samaria, sampai ke Yudea, sampai ke jauh. Kisah Rasul 11, Antioquia berkembang luar biasa. Kisah Rasul 27 sampai ke Roma Injil itu. Wow. Saudara, Kisah Rasul 14 sampai Efesus Injil itu. Saudara dan saya tidak menemukan sepotong ayat pun yang ada kata begini, maka Petrus mengajak jemaat doa semalam beli sebidang tanah dan bentuk panitia pembangunan. Itu yang mengherankan saya, karena itu blueprint gereja. Ternyata gereja tidak boleh sibuk dengan fasilitas. Itu urusan nanti, sudah. Bahkan Kisah Rasul 28 ayat 30-31, lihat ayat itu. Cepat ya, jangan lihat saya, buka kitab saudara, ayo. Kisah Rasul 28 30-31, lihat. Di Roma itu sampai hari ini, kota itu jadi kota internasional dari ribuan tahun yang lalu. Paulus sampai di Roma, ditulis dia beli tanah, beli gedung, sewa atau kontrak apa? Nyewa apa? Baca. Rumah, saudara. 2 tahun penuh. Itu yang saya heran. Paulus itu orang kaya. Saudara percaya kalau Paulus hidup zaman sekarang, Pak Ciputra kalah kaya dengan dia? Karena dia itu developer hebat. Katakan amin cepat. Paulus itu kontraktor hebat. Dia bangun rumah banyak. Zaman dulu memang tenda. Maka itu dia tetap tahu Injil itu di atas segala-galanya, bukan fasilitas. 2 tahun penuh dia sewa rumah, lalu menerima berapa orang? Semua orang yang datang dan dengan berani memberitakan Injil kerajaan itu. Maaf, jangan tersinggung. Lihat pendeta zaman sekarang, jemaat baru 4 ekor sudah sibuk cari tanah buat bangun gedung. Maaf, itu 3.000 ekor gak sibuk. Ngerti gak istilah ini, saudara? Ini yang sering kali kita salah dalam pelayanan kita. Bahkan di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul, kita tidak menemukan satu kata pun, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat. Walaupun transportasi zaman itu hanya 4. 1 jalan kaki, 2 itu kuda dan unta, 3 itu kereta, 4 itu kapal laut. Tapi kita tidak menemukan sepotong ayat pun yang mengatakan, Paulus gini, saudara-saudara, cuma depan kita doa puasa, kita beli 4 kuda, 5 unta untuk penginjil. Enggak ketemu satu ayat pun, saudara. Maka itu gereja jangan sibuk fasilitas. Orang Kristen sekarang manja-manja. Lulusan-lulusan soal kita banyak yang manja. Nggak dikasih duit, nggak punya motor, nggak mau nginjil. Nggak semua ya, nggak semua lo ya. Lihat Kisah Para Rasul. Saya itu kalau bicara Kisah Para Rasul bisa sebulan nggak habis. 28 pasal itu luar biasa. Saya percepat. Di antara 28
27 kitab perjanjian baru. Kisah para rasul. Itu luar biasa, saudara. Nah, 28